Selamat sore Miss Uning, perkenalkan kami dari kelompok 2 Green Hotel Management. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai WAS project kami. Akan tetapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Perkenalkan nama saya Henoliano Sasteja dan teman-teman saya yaitu Jensen Liviano Theophilus, Abel Tatiaketi, dan juga Nathanael Abeliko Setiadi. Green dimension merupakan suatu dimensi di mana suatu hal di dalamnya berjalan tanpa atau seminimal mungkin tidak menggunakan energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, green dimension ini adalah jawaban terhadap isu dari lingkungan atau industri yang berkaitan langsung dengan energi. Nah, green dimension ini meliputi efisiensi energi, manajemen air, green design, manajemen udara atau sirkulasi. Efisiensi energi. Efisiensi energi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan dalam menggunakan suatu peralatan atau bahkan sistem yang berhubungan dengan energi. Nah, membahas tentang efisiensi energi berarti kita membahas mengenai energi yang tidak dapat terbarukan. Contohnya seperti energi fosil, batu bara, energi panas bumi, dan fisi nuklir. Nah, energi-energi tersebut memang dapat diperbarukan, namun memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga apabila penggunaan yang terus-menerus, maka lama-kelamaan energi tersebut akan habis. Maka daripada itu, berbagai negara berlomba-lomba untuk mengurangi penggunaan energi tersebut dan mengganti atau beralih menggunakan energi yang terbarukan seperti energi angin, matahari, air, kayu, dan biomasa. Nah, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang ikut berpartisipasi dalam mengurangi penggunaan energi tersebut. Salah satu contohnya adalah Hotel Alila yang berada di Seminyak, Bali. Nah, penghematan energi telah diterapkan oleh hotel ini sejak tahun 2018. Nah, hotel ini menerapkan langkah-langkah efisiensi energi mulai dari penggantian lampu di seluruh kamar menggunakan lampu LED, mengganti sistem pencahayaan menggunakan sensor, dan pemasangan water meter. Nah, ternyata hal ini saja belumlah cukup. Faktanya konsumsi energi hanya turun sekitar 5-10%. Selanjutnya ditemukan bahwa konsumsi energi terbanyak adalah penggunaan AC dan water heater. Nah, hotel ini kemudian menggunakan sensor temperatur suhu di ruangan dan dari temperatur tersebut disetting secara otomatis untuk mengontrol chiller. Green design dan manajemen udara. Nah, sebelumnya green design adalah suatu konsep perancangan dari suatu produk atau hasil teknologi yang berfokus pada meminimalisasikan dampak keberadaannya terhadap alam, dimulai dari proses pembuatan hingga hasil produk yang tercipta. Alila sendiri menerapkan desain tropical modernism. Konsep ini menciptakan suatu desain di area tropis yang dinamis dengan lingkungan, namun tetap mencerminkan keindahan alam yang berada di Bali. Nah, tujuan dari desain ini sendiri ialah untuk human connectivity with nature, yang mana fokus utamanya adalah pada indoor health and comfort, and energi efisiensi and konservasi, serta material resource and cycle. Nah, pada setiap kamar yang ada di Alila sendiri memiliki pintu yang dapat dibuka secara lebar. Nah, fungsinya sebenarnya ialah untuk memberikan penerangan secara alami menggunakan cahaya matahari. Selain itu juga digunakan untuk keluar masuknya udara sehingga udara yang ada di dalam ruangan tersebut dapat bergantian secara manual, tidak menggunakan alat atau mesin. Nah, sebenarnya hampir seluruh ruangan yang ada di dalam hotel ini memiliki desain bukaan yang dilengkapi dengan tirai surya. Ini juga menjamin kenyamanan para tamu sehingga mereka dapat mendapatkan sirkulasi udara yang baik dan penerangan secara optimal. Waste management. Limbah berbahaya atau biasa disebut dengan limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat beracun dan berbahaya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam keberlangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Alila sendiri telah melakukan program Zero Waste sejak tahun 2018. Alila sendiri menyediakan fasilitas pemulihan sumber daya berkelanjutan yang terintegrasi. Limbah B3 yang dihasilkan nantinya akan ditransformasikan di laboratorium di mana nantinya limbah tersebut akan menjadi produk dan layanan yang bernilai. Untuk sampah plastik, keramik, dan kaca akan diparut atau dihancurkan dan nantinya akan menghasilkan bahan bangunan hijau. Untuk logam dan plastik yang bernilai tinggi nantinya akan didaur ulang,
Sementara untuk limbah yang tidak ekonomis akan dijadikan minyak mentah ringan untuk menjadi diesel, minyak tanah, dan bensin, sehingga nantinya akan dapat digunakan kembali di hotel. Hotel Alila sendiri telah memiliki wadah untuk pengkomposisian dari tanaman organik. Nah, semua limbah yang telah diolah menjadi kompos akan ditaruh di wadah tersebut untuk nantinya akan menghasilkan makanan organik untuk kebutuhan dapur. Korelasi consumer behavior dengan isu green management. Perhotelan merupakan sebuah industri yang sebenarnya kegiatan operasionalnya dapat merusak alam. Karena dari hotel ini sendiri banyak sekali sumber daya yang terpakai, seperti listrik, air, dan sebagainya. Lalu hotel juga menghasilkan banyak sekali limbah, dikarenakan suatu hotel dapat menampung banyak sekali orang, otomatis limbah yang dihasilkan akan semakin banyak. Semakin berkembangnya bisnis perhotelan juga, tentunya semakin banyak menimbulkan kerusakan yang akan terjadi ke depannya jika tidak dihiraukan. Oleh karena itu, banyak hotel yang memulai menerapkan mengenai green management, di mana hal ini dilakukan agar alam tetap lestari, tetapi tidak menghilangkan kenyamanan yang diberikan oleh perkembangan zaman. Akan tetapi perlu dipertimbangkan, yaitu dari beberapa faktor. Yang pertama, dari resiko untuk membuat green management ini berhasil membutuhkan dana yang besar dan juga risiko yang tinggi karena di kedepannya bisa terjadi kegagalan karena untuk menerapkan hal ini membutuhkan kesabaran. Lalu yang kedua ialah melihat dari masyarakat atau konsumennya. Inilah yang disebut consumer behavior, di mana pihak hotel melihat konsumennya apakah mereka akan tertarik dengan hal ini atau justru membuat mereka tidak tertarik. Karena semua inovasi yang dilakukan oleh pengusaha untuk mencari keuntungan. Jika tidak untung tentunya tidak akan dilakukan. Oleh karena itu, consumer behavior dan green management saling berhubungan satu sama lain. Hal ini dilakukan untuk menggapai konsumen dan mengajak konsumen untuk menjaga lingkungan. Hotel Alila Villas Uluwatu Bali merupakan salah satu hotel yang menganut konsep Green Hotel. Hotel Alila Uluwatu Bali ini berkomitmen untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan setempat, sosial, budaya, serta ekonomi atas kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di sekitar lingkungan hotel. Dan hotel ini juga memiliki tujuan yang mulia, yaitu bertujuan untuk melestarikan gaya hidup dan tradisi masyarakat lokal. Berikut adalah beberapa hal yang membuktikan keseriusan Hotel Alila Villas Uluwatu Bali untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial serta ekonomi di sekitar mereka. Yang pertama itu ada melakukan Green Initiative dengan melakukan pembangunan dengan prinsip-prinsip desain ramah lingkungan dan educational for sustainable development untuk mengurangi dampak buruk. Ada juga konservasi air dengan taman basah serta sistem pengelolaan air limbah. Yang kedua yaitu ada penggunaan batu lava rock sebagai penyerap panas sehingga nantinya bisa menetralkan suhu di sekitar hotel. Selanjutnya pembuatan kebun organik di mana Hotel Alila mengelola sampah organik mereka sendiri yang nantinya sampah akan diproses dan diubah di lab menjadi kompos yang digunakan sebagai pupuk. Selanjutnya yaitu membangun fasilitas biodegradable di mana hotel membuat produk-produk mereka sendiri seperti sikat gigi bambu, tusuk gigi, sedotan dan lain-lain. Tentunya yang ramah lingkungan. Hotel Alila ini juga menerapkan peraturan no plastik di mana dilarang menggunakan plastik. Selanjutnya yaitu Hotel Alila melakukan proses daur ulang seperti mengubah bahan bekas menjadi sebuah pot, mengubah limbah kaca menjadi gelas yang baru atau ubin dan apapun yang dapat didaur ulang. Dan yang terakhir itu adanya keterlibatan dengan masyarakat setempat di mana Hotel Alila Uluwatu Bali ini melakukan kolaborasi dengan beberapa komunitas lokal seperti Tambiak Lestari, yaitu peternakan babi berbasis masyarakat, di mana sisa makanan hotel diberikan kepada masyarakat sebagai pakan ternak mereka. Selanjutnya ada Eko Bali, yaitu perusahaan daur ulang lokal yang menangani limbah plastik, karton, kertas, dan logam. Lalu ada Yayasan Lengis Hijau yang mengubah minyak goreng dan minyak spa untuk menjadi biodiesel. Lalu ada Roll Foundation yang mendaur ulang sabun, lilin, serta tutup botol plastik. Ada PT Triata Surabaya yang menangani limbah elektronik dan bahaya. Dan yang terakhir itu adalah
layanan eco-care, kebersihan ramah lingkungan, dan yang menangani limbah toilet. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam analisis SWOT terkait apa yang sudah dilakukan oleh Hotel Alila Villas Uluwatu Bali. Yang pertama itu ada kekuatan hotel sustainability, di mana keberlangsungan hotel akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang kedua itu ada daya tarik, karena hotel yang menerapkan konsep green hotel ini tidak terlalu banyak, jadi ini merupakan salah satu daya tarik bagi para tamu untuk datang ke Hotel Alila. Yang ketiga itu memiliki citra yang bagus, karena penerapan green hotel ini tentu saja akan membuat nama Alila di luar sana menjadi baik dan terkenal dengan hal-hal mengenai green hotel. Lalu ramah lingkungan, karena dengan menerapkan konsep green hotel yang memungkinkan pelanggan akan merasa lebih nyaman, mulai dari merasakan kualitas udara yang berbeda, suasana, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada memproduksi beberapa kebutuhan sendiri dan melakukan daur ulang. Hotel Alila mampu memproduksi beberapa kebutuhan mereka sendiri seperti sikat gigi, sedotan, tusuk gigi, serta mendaur ulang limbah-limbah kompos yang nantinya akan dimanfaatkan kembali. Yaitu ada kelemahan. Yang pertama ada ketidakmaksimalan dalam melaksanakan konsep green hotel dikarenakan konsep ini masih belum banyak yang menggunakan. Selanjutnya itu ada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia yang belum terlatih untuk mengoperasikan konsep green hotel ini, sehingga harus diberikan perhatian kembali. Lalu ada peluang. Yang pertama itu dapat membuka bisnis baru, seperti yang sudah kita bahas, adanya kolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal, dapat membuka peluang bisnis baru, serta dapat juga membantu masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu menguasai pasar, terutama dalam green hotel, karena belum banyak yang menerapkan konsep ini. Yang lalu ada mempromosikan hotel, yaitu karena dengan menerapkan konsep ini adalah satu hal yang akan diapresiasi oleh pemerintah, yang nantinya akan mengakibatkan hotel kita akan disorot oleh media. Yang terakhir itu ada ancaman, penurunan daya beli. Ini adalah salah satu hal yang paling ditakutkan, yaitu ada daya beli ditambah lagi situasi kita yang baru pulih dari virus COVID-19. Selamat siang, Miss. Perkenalkan, nama saya Nathanael Beliko Setiadi dengan NIM 192000196. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang penelitian pendukung. Di penelitian ini saya mengambil dari dua jurnal yang saya pilih. Yang pertama itu dari e-Journal Tourism. Di jurnal ini itu dikatakan bahwa konsep green hotel itu sangat bagus untuk diterapkan dan untuk dilaksanakan di Indonesia. Namun sayang sekali, banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum begitu mengetahui tentang konsep green hotel itu sendiri, yang akhirnya menyebabkan konsep green hotel sendiri ini tidak populer di kalangan masyarakat lokal. Meski demikian, pemerintah Indonesia itu tetap menganggap green hotel sangat penting untuk dilakukan, karena dapat menyadarkan manusia tentang pentingnya menjaga alam, serta dapat mengurangi dampak dari global warming atau pemanasan global. Dan langkah yang diambil pemerintah untuk mendukung konsep green hotel ini, yaitu dengan dilaksanakannya The Green Hotel Award. Lalu, jurnal kedua yang saya pilih yaitu dari jurnal Repository UNUD. Sesuai yang tadi di jurnal pertama bahwa green hotel sendiri itu belum populer di masyarakat lokal. Nah, tapi konsep green hotel ini itu cukup terkenal untuk masyarakat asing. Bali, contohnya, yang merupakan salah satu pusat pariwisata yang cukup terkenal di lokal maupun asing. Banyak sekali wisatawan asing yang datang ke Bali untuk menginap pada green hotel. Dan wisatawan ini terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia ini belum siap atau belum bisa untuk menerima konsep dari green hotel itu sendiri. Nah, lalu dari semua yang sudah kita bahas, saya dapat menyimpulkan bahwa konsep green hotel ini itu sangat bagus dan sangat patut untuk dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari atau untuk kegiatan kedepannya untuk pariwisata keberlanjutan. Karena dengan konsep green hotel ini juga dapat diharapkan dapat membantu menyadarkan manusia akan pentingnya menjaga lingkungan alam sekitar. Meski masyarakat Indonesia belum dapat menerima konsep dari green hotel ini secara sepenuhnya. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.